Yesus memanggil murid-muridnya bukan hanya dari satu kelompok atau dengan latar belakang pendidikan dan tingkat pemahaman yang sama, tetapi Yesus memanggil murid-muridnya dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Dan dalam Injil ini ditampilkan bagaimana Yesus memanggil Matius pemungut cukai itu. Dia seorang penagih pajak dan dalam tugasnya sehari-hari dia berhadapan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Dia dalam kaitannya dengan tugas itu memang rawan dengan tindakan-tindakan curang. Ya, kalau seorang pemungut pajak itu tidak hati-hati atau mungkin juga dengan sengaja untuk membuat kesalahan, bisa memanfaatkan situasi karena posisinya sebagai penagih pajak, dia sendiri juga bisa makan dari uang-uang yang dia terima. Dan oleh orang-orang Farisi, rupanya posisi Matius ini dengan tugasnya sebagai pemungut cukai ini tetap ditempatkan sebagai orang yang berdosa. Ya, karena itu ketika Matius dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi muridnya, dan apalagi pada suatu ketika seperti di dalam Injil ini, bagaimana Matius mengundang Yesus untuk makan bersama-sama di rumahnya. Orang-orang Farisi merasa bahwa Yesus itu tidak pantas makan bersama-sama dengan orang berdosa seperti Matius pemungut cukai itu. Dan karena itu mereka menanggapi situasi itu dengan sebelah mata, atau boleh dikatakan mereka amat tidak terima kalau Yesus itu memanggil orang berdosa dan juga akhirnya makan bersama-sama dengan orang berdosa. Lalu karena situasi seperti itu, Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Artinya bahwa untuk mengambil bagian di dalam misi perutusan Yesus Kristus dan akhirnya untuk bisa mengambil bagian di dalam kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus Kristus itu, bukan pertama-tama bahwa orang-orangnya adalah harus bersih, orang-orangnya harus senantiasa berbuat yang benar, berlaku adil dan jujur. Tetapi yang terpenting ialah bahwa ketika Yesus memanggil mereka, mereka membuka diri dan mau mengikutinya. Dan apakah dia orang berdosa, bagi Yesus itu tidak penting. Yang terpenting bahwa dia membuka dirinya dan menerima tawaran Yesus Kristus sendiri. Ketika dia dipanggil di tempat tugasnya sendiri, dia langsung menanggapinya dan mengikuti Yesus Kristus. Dengan demikian, Yesus Kristus mau tekankan di sini bahwa siapapun dia, apapun latar belakang kehidupan Matius ini, ketika dia dipanggil dan membuka diri, maka dia bisa menjadi bagian dari tugas perutusan Yesus Kristus untuk mengambil bagian dalam mewartakan kabar baik dan mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain untuk bisa mengambil bagian dan juga bisa menemukan hidupnya di dalam dan bersama dengan Tuhan ketika orang-orang itu diajak untuk mengambil bagian di dalam kerajaan yang diberitakan oleh Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya kira panggilan Matius ini amat unik nih. Kalau kita kaitkan dengan proses orang dipanggil zaman sekarang ini, orang-orang muda yang mau tertarik menjadi imam, bruder, atau para putri yang mau menjadi suster, itu mesti melalui promosi panggilan, suster, frater, bruder,
pergi ke sekolah-sekolah mempropagandakan tentang kongregasi yang mereka tentang kongregasi mereka masing-masing. Lalu diharapkan bahwa melalui promosi panggilan itu orang bisa tertarik untuk mengikuti panggilan Tuhan melalui kongregasi-kongregasi yang diperkenalkan kepada mereka. Dan persis terbalik dengan cara yang Yesus lakukan pada zamannya. Bukannya orangnya sendiri mencari Yesus, tetapi Yesus sendiri yang pergi mencari murid-muridnya. Yesus datang di tempat di mana orang sedang berada. Dan dalam konteks Matius ini, dia dipanggil ketika dia dalam situasi kerja di tempat tugasnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimanapun metode atau cara Tuhan memanggil kita, yang terpenting bahwa ketika kita dipanggil, kita sebetulnya harus memposisikan diri seperti Matius ini. Ya, mungkin pekerjaan sebagai penagih pajak ini, pemungut cukai ini menjanjikan kehidupannya, menjanjikan masa depannya yang lebih baik dan lebih gemilang. Tetapi ketika Tuhan memanggilnya, dia justru meninggalkan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi unek-uneknya atau cita-citanya untuk menjadi orang kaya itu ditinggalkan, lalu mengikuti Yesus Kristus. Ketika dia mengikuti Yesus Kristus, dia meninggalkan pekerjaan lamanya dan untuk seterusnya setia mengikuti Yesus sampai akhir. Dan saya kira ini juga menjadi model bagi kita semua. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, maka kesediaan membuka diri dan membiarkan diri pada kata-kata, pada sabda yang disampaikan oleh Tuhan ini, dan dia mengikutinya, maka dia akan menemukan jalan yang ideal untuk kehidupannya. Apalagi panggilan ini berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan surga, berkaitan dengan kerajaan Allah itu. Kalau orang membuka diri kepada panggilan Allah, kepada panggilan Yesus, maka lama-kelamaan dia akan menjadi bagian dari keselamatan, bagian dari kerajaan surga, bagian dari kerajaan Allah itu, seperti Matius ini. Semoga panggilan Matius ini memberikan inspirasi bagi kita semua, terutama kepada anak-anak muda, agar mereka mampu apapun situasi yang mereka hadapi, jangan pernah boleh takut, jangan pernah cemas, karena Tuhan bukan hanya membutuhkan orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang cerdas, tapi juga membutuhkan orang-orang yang sederhana, tetapi membuka diri pada panggilan Tuhan sendiri. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.